Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar ceramah ya. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu sehat? Sehat. THR habis? Masih. Masih. Bapak-bapak nggak usah ditanya. Alangkah cantik si burung gelatik. Nah, cakep. Burung gelatik terbang membelah udara. Nah, Ibu-ibu yang datang ke pengajian alangkah cantik. amin. Alhamdulillah. Datang ke pengajian di rumah Ibu Ratna. Oh. Itu budaya kita. Kalau ada yang berpantun harus dibalas. Kalau tidak dibalas kaki dikatuk. Ustaz tidak baca berpantun. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini meskipun udah berapa Syawal sekarang? 18. Cuma memang di kita bulan Syawal itu identik dengan halal Dihalal. yang tidak pernah terjadi dulu di zaman Nabi, juga tidak pernah terjadi di zaman selanjutnya. Namun apakah kemudian pertanyaannya boleh atau tidak? Ya boleh saja. Karena kita dalam acara halal bihalal ini tujuannya adalah Maafan. Ustaz, boleh maaf-maafan Pak Ustaz? Ujiku tidak boleh. Kalau maaf-maafan tidak boleh. Yang boleh maaf beneran. Maaf-maafan. Kalau maaf-maafan tidak boleh. Dan kalau maaf nian boleh. Sama-sama kita hormati para alim, para ulama yang sama kita hormati pemerintah setempat. Hadir di sini Bapak RT 08. Kita doakan sehat-sehat Pak ya. Amin. Saya dengar tadi habis kena air panas gitu. Jadi akan sehat selalu Bapak RT gitu. Sempat hadir juga Ibu Endah, Ibu Lurah, Tambah Jemekeh. Sama-sama kita hormati Ibu Ratna Zuraidah. Betul Ibu ya? Ketua pengajian. Saya bingung. Ini bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab muslimatil. Oh. Maka kalimat pertama dalam bahasa Arab nggak boleh kasroh. Dia harus muslimatul kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris dicampur boleh muslimah antil. Muslimah. Antil itu disingkat menjadi til. Jana. Kalau antul disingkat jadi tul. Til itu maksudnya antil. Antil itu sampai. Jadi maksudnya surga. kajian kita ini muslimah ini bukan cuman sebatas di dunia saja. Yang insya Allah ini nanti sampai ke dalam surga juga. Amin. Emangnya sampai surga masih mau ikut kajian? Siapa yang ngisi? Nah, katik ya, di surga ada katik lagi. Insya Allah bukan cuman hanya sekedar ibu-ibunya saja yang masuk surga. Sama bapak-bapak, sama suami-suaminya masuk ke dalam surga. Amin. Meskipun saya ada tanya sama suami, sama bapak-bapak, Bapak, ayo mau masuk surga sama ibu, sama istri, jadilah Pak Ustaz. Apa? Di dunia lagi bertanggung, Pak Ustaz. Jujur nih Artinya apa Ibu? Masya Allah. Setiap kita yang hidup pasti mempunyai kekurangan, betul. Meskipun ada juga yang mempunyai kelebihan, terutama kelebihan berat badan. Jangan tersinggung. Ustadz juga kelebihan berat badannya. Masya Allah. Karena masing-masing manusia pasti punya kekurangan. Perempuan di rumah sebagai seorang ibu ngurus anak, di rumah sebagai istri ngurus suami. Yang namanya ngurus suami ini kadang Masya Allah, kelakuan suami ibu-ibu, tidak laki kamu baik, Ustadz bisa mau baik kelakuan. Ya, kalau habis mandi kadang nganduknya di atas kasur. Laki kamu gitu lah. Itu yang buat marah itu. Kadang Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Artinya segala kekurangan yang kita miliki ini nanti ketika sampai di surga semuanya hilang Bu. Mungkin ada yang waktu di dunia kentutnya sembarangan. Ada ibu kentut sembarangan sini?
Tapi kok suami ibu masih sayang aja sama ibu ya? Nanti ketika di surga nggak ada lagi yang kentut sembarangan. Ngapa Pak Ustaz? Karena di surga kentut nggak ada, keringat nggak ada. Kalaupun keringatnya wangi. Tapi jangan dicium sekarang. Kalau sekarang masih di dunia, namanya bau keringat ya itulah baunya dia. Mungkin kalau kan itu adalah bagi mereka yang akan mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul. Ayo yuhibbul apa? Wallahu yuhibbul. Nggak usah icak-icak mikir. Kalau tak tahu tuh bilang tak tahu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa arti dari ayat itu tadi Pak Ustaz? Bahwa akan disediakan surga lebarnya selebar langit dan bumi. Yang disebut lebarnya. Panjangnya seberapa? Panjangnya nggak disebut. Ini kan kita pengajian kan? Ngaji gitu kan? Apa manfaat ngaji itu? Apa yang bertambah ketika kita ngaji? Yang disebut lebarnya, panjangnya tidak disebut. Ada dalam satu hadis ibu, Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi hanya menyebutkan, punten, kata Nabi, di antara mimbarku, anggap itu mimbar. Di antara mimbarku dan rumahku, anggap ini rumah. Anggap di antara mimbarku dan rumahku ada taman surga. Itu yang disebut dengan Raudhah. Yang di sini semua nanti pergi kita ke Mekah, ke Madinah, ke Raudhah. Amin. Amin. Nah aku yang bimbingnya jadi juga. Di antara apa ini tadi? Ini apa tadi? Kursi, mimbar. Di antara mimbar dan ada taman surga. Yang disebut sama Nabi ini lebar atau panjang? Lebar. Disebut panjangnya? Enggak. Yang disebut lebarnya. Lebarnya Raudhah itu antara rumah dengan mimbar. Kebalik, mana yang rumah tadi? Antara rumah dan mimbar. Lebarnya yang disebut, panjangnya nggak disebut. Artinya apa? Kalau panjangnya nggak disebut, maka nggak terbatas. Nah sekarang yang terjadi, kalau kita ke Madinah, itu karpetnya beda. Karpet yang bukan Raudhah berwarna merah, karpet yang Raudhah berwarna hijau. Sehingga orang menganggap Raudhah itu cuma sebatas karpet yang warna hijau. Padahal kalau orang meneliti hadisnya tadi, Nabi nggak nyebut Raudhah itu yang karpetnya sampai warna hijau. Nggak ada nyebut macam itu. Ada nggak nyebut macam itu? Tak kate. Yang disebut Nabi Raudhah itu antara mimbar sama lebarnya, panjangnya sepanjang Masjid Nabawi itu selagi masih antara mimbar dan rumah, maka itulah yang disebut dengan Raudhah. Jadi orang yang ngerti dia udah perlu nak nyari yang hijau nian ida. Iya, tapi petunjuk itu ya. Ngapa? Karena kalau nak dapat yang hijau nian antrinya panjang. Sampai di situ ibadahnya dak nyaman. Iya. Berdesak-desak. Baru nak salam lah ditarik. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ada yang ndak galak salam. Jangan duduk berdoa, sujud. Dia tahu, ini kalau saya salam ada yang narik nih gentian. Wah akhirnya lama udah salam-salam dia. Padahal
Meskipun sudah lewat batas daripada karpet hijau di belakangnya, selagi itu masih berada antara. Iya, mimbar. Mana mimbarnya tadi? Heeh. Mimbarnya sudah pindah antara itu. Nah, orang berada di tamannya saja sudah luar biasa. Itu kalau mau berada di taman surga Madinah situ Dan perlu pakai ngeluarin bintang duit. hijau tuh baru rodo. Harga termurah kemarin tadi saya lihat yang paling murah promo 26,5 juta. Itu promo. Dan Jauh sebetulnya dari ibu-ibu yang tujuh tuh. kadang gitu ini Jauh jangan dari tergiur masjid. dengan yang namanya harga. Harga jauh mantap ya. Nanti kasusnya kayak yang dulu-dulu. Jauh Yang lain 27 tuh. 20, dia 17. Tergiur. Gitu kan itu kan? Ya. Rata-rata orang Indonesia itu kalau kepengen belanja beli nak murah Jual tapi pade. Nyang-nyang terus. Oh Pak Ustadz, Oh. kalau belanja masalah harga ndak pernah masalah, yang penting murah. Wah masalah itu berarti. Untuk harga Pak Ustadz berapapun ndak masalah, yang penting murah. Lah itu berarti masalah. Yang paling murah 26, ada yang 30, ada yang liwat, Masya Allah. Untuk apa? Pergi ke Mekah, pergi ke Raudhah, pergi ke Taman Surga. Tapi ada Taman Surga yang tidak perlu sampai ke Mekah, sampai ke Madinah itu. Apa dia? Lah ini. Kan dalam satu hadis nanti Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum fil ardi," kata Nabi, kalau kamu berjalan-jalan di muka bumi, maka carilah taman-taman surga. Sahabat bertanya, yang mana ya Rasulullah? Yang mana yang taman surga yang ada di dunia itu? Maka kata Nabi, taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian. Maka ibu-ibu yang ada di pengajian sekarang sedang berada di taman surga. Amin. bukan amin memang